Selamat datang di video kami kali ini, di mana kita akan membahas salah satu misteri terbesar yang ada di masyarakat, yaitu pesugihan. Mungkin di antara kalian sudah sering mendengar kisah tentang orang-orang yang mendadak kaya raya secara misterius. Sebagian dari kita bertanya-tanya, bagaimana caranya? Apakah benar mereka melakukan pesugihan? Dan yang lebih menarik lagi, apakah ada pesugihan yang tidak membutuhkan tumbal? Kali ini, saya akan membawa kalian menelusuri dunia yang penuh misteri ini. Kita akan membahas kisah nyata, mitos, dan fakta tentang pesugihan tanpa tumbal. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu diingat bahwa tujuan dari video ini adalah untuk mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang konsekuensi dari tindakan seperti ini. Jadi, mari kita mulai. Definisi pesugihan, kita mulai dengan mendefinisikan pesugihan. Pesugihan berasal dari kata sugih, yang berarti kaya dalam bahasa Jawa. Dalam praktiknya, pesugihan adalah proses atau ritual yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kekayaan dengan bantuan kekuatan gaib. Tetapi, pesugihan bukanlah jalan pintas yang sederhana. Banyak yang percaya untuk mendapatkan kekayaan instan, seseorang harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga sebagai imbalan atau tumbal. Berbagai jenis pesugihan dalam budaya Indonesia, kita semua tahu Indonesia adalah negara yang kaya akan mitos dan legenda. Pesugihan sendiri ada banyak jenisnya, tergantung dari daerah dan kepercayaan masyarakat setempat. Mari kita lihat beberapa contoh yang paling terkenal. Yang pertama ada pesugihan babi ngepet. Praktek ini dilakukan melibatkan seseorang yang berubah menjadi babi jadi-jadian untuk mencuri kekayaan dari orang lain. Dengan bantuan kekuatan gaib, sosok babi ini bisa mengambil uang dari rumah-rumah. Yang kedua, pesugihan Gunung Kawi. Tempat yang sering dikaitkan dengan kekayaan instan, ini menjadi pusat dari banyak cerita pesugihan. Orang-orang datang ke sini untuk melakukan ritual dengan harapan kekayaan. Dan yang ketiga, pesugihan Nyi Roro Kidul. Dalam pesugihan ini, orang-orang biasanya melakukan perjanjian dengan penguasa Laut Selatan, dengan imbalan kekayaan dan kesuksesan duniawi. Setiap pesugihan ini memiliki satu kesamaan, yaitu tumbal atau pengorbanan. Tapi kemudian muncul cerita yang berbeda, yaitu pesugihan tanpa tumbal. Pesugihan tanpa tumbal, apakah benar ada? Sekarang kita masuk ke inti pertanyaan. Benarkah ada pesugihan tanpa tumbal? Beberapa orang mengklaim bahwa mereka berhasil memperoleh kekayaan melalui jalur gaib tanpa harus menyerahkan nyawa atau jiwa sebagai imbalan. Pesugihan ini biasanya dikatakan hanya membutuhkan ritual-ritual kecil, seperti membawa sesajen atau mengikuti pantangan tertentu tanpa tumbal berupa nyawa atau hewan. Ada beberapa kisah yang sering beredar, seperti seorang pedagang yang tiba-tiba sukses besar setelah melakukan ritual pesugihan di tempat keramat, namun ia mengklaim tak perlu mengorbankan apapun selain sesajen. Atau seseorang yang mendapatkan kekayaan instan setelah melakukan pesugihan di tengah malam, namun hidupnya tampak baik-baik saja tanpa kehilangan apapun. Namun, kita harus berhati-hati terhadap klaim seperti ini. Kenapa? Karena tidak semua yang terlihat mudah atau gratis adalah kenyataan. Analisis spiritual dan religi dalam banyak kepercayaan spiritual dan agama,
Perjanjian dengan kekuatan gaib tidak pernah gratis, baik itu pesugihan dengan tumbal maupun tanpa tumbal. Pada akhirnya, akan ada sesuatu yang harus dibayar. Ini adalah hukum alam yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tidak ada yang datang dengan cuma-cuma. Entah itu kekayaan, kekuasaan, atau kesuksesan. Semua itu pasti memiliki konsekuensi. Beberapa pemuka agama dan ahli spiritual yang saya wawancarai menegaskan bahwa pesugihan tanpa tumbal hanyalah tipu muslihat untuk membuat orang terjebak lebih dalam. Seringkali, konsekuensi dari pesugihan baru muncul setelah waktu yang lama. Misalnya, seseorang mungkin tidak harus menyerahkan tumbal secara langsung, tapi ia mungkin akan kehilangan kedamaian hidup, relasi keluarga, atau kesehatannya di kemudian hari. Kisah nyata korban pesugihan. Untuk memperjelas, mari kita lihat beberapa kisah nyata tentang orang-orang yang terjebak dalam pesugihan, baik dengan tumbal maupun tanpa tumbal. Kisah Pak Anto. Pak Anto adalah seorang petani yang hidup sederhana. Suatu hari, ia mendengar tentang sebuah pesugihan yang bisa membuatnya kaya tanpa harus mengorbankan nyawa. Ia melakukan ritual dan benar saja, kekayaannya mulai berlipat ganda. Tapi 5 tahun kemudian, kehidupannya mulai berubah. Istrinya meninggalkannya, anak-anaknya menderita penyakit aneh, dan kekayaan yang ia dapatkan hilang begitu saja. Ada lagi kisah dari Ibu Rina. Ibu Rina adalah seorang pengusaha sukses yang melakukan pesugihan tanpa tumbal. Ia tidak harus menyerahkan nyawa. Namun, setelah 10 tahun, ia mulai mengalami kecelakaan misterius yang mengancam nyawanya. Dokter tidak bisa menjelaskan penyakit yang tiba-tiba menimpa dirinya. Berarti apakah pesugihan tanpa tumbal lebih berbahaya? Dalam banyak kasus, pesugihan tanpa tumbal justru bisa lebih berbahaya karena orang yang melakukannya merasa tidak ada yang harus dikorbankan. Mereka masuk lebih dalam ke dalam lingkaran gaib, tanpa menyadari bahwa harga yang harus dibayar bisa jauh lebih besar di kemudian hari. Mereka merasa aman, tetapi kenyataannya kekuatan gelap akan selalu menuntut sesuatu sebagai balasan. Pesan moral di sini, kita harus mengambil pelajaran besar. Tidak ada kekayaan instan yang datang tanpa harga. Pesugihan, baik dengan atau tanpa tumbal, pada dasarnya adalah perjanjian dengan kekuatan yang tidak terlihat. Dan perjanjian ini selalu berisiko besar. Kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak benar tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Mungkin Anda bisa merasakan kekayaan duniawi untuk sementara waktu. Tapi kebahagiaan spiritual, ketenangan batin, dan kehidupan yang sehat jauh lebih berharga. Lalu bagaimana jalan keluarnya agar kita tidak tergiur dengan jalan pintas seperti pesugihan? Kuncinya adalah kerja keras dan ketekunan. Hidup yang penuh dengan upaya dan usaha yang halal akan membawa kekayaan yang berkelanjutan dan kedamaian hati. Berbagai contoh sukses orang-orang yang berhasil dengan cara yang benar menunjukkan bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Dan itulah yang bisa kita pelajari dari pesugihan. Baik dengan tumbal ataupun tidak, semua ini hanya akan membawa kita ke dalam kegelapan. Kekayaan yang sejati hanya bisa diraih melalui kerja keras, ketekunan, dan integritas. Jadi, jangan pernah tergoda dengan janji-janji kekayaan instan. Karena pada akhirnya, harga yang harus Anda bayar akan jauh lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian menyukai cerita ini. Jangan lupa tinggalkan komentar juga.
Dari daerah mana aja nih cuy kalian berasal? Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu berpikir 2 kali sebelum tergiur dengan sesuatu yang tampak terlalu mudah untuk menjadi kenyataan. Katakan tidak pada pesugihan.